Ibu Romsati. Ibu bagaimana keadaan hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Bu. Ibu perkenalkan kembali, nama saya Novi Ambarsari, mahasiswa sarjana terapan kebidanan Universitas Indonesia Maju. Maksud dan tujuan saya kali ini adalah untuk memberikan informasi mengenai apa itu bendungan ASI, penanganan, serta nanti perawatan payudara saya akan ajarkan. Setelah saya anamnesa keluhan ibu merasa payudaranya bengkak, merah, nyeri, serta terasa keras, itu merupakan bendungan ASI. Baik, Ibu, saya akan sedikit memberikan informasi mengenai bendungan ASI ya. Bendungan ASI ini adalah kondisi di mana ibu mengalami payudara bengkak, merah, nyeri, serta terasa keras ya. Itu diakibatkan oleh penumpukan ASI ya Bu ya, yang tidak berjalan, tidak keluar, artinya tertahan di dalam ya, jadi mengeras Bu ya. Anjuran saya adalah ibu untuk menyusui bayi secara on demand di kedua payudara secara bergantian. Jadi kalau misalkan ibu menyusui bayi secara sampai kosong, nanti gantian sama sebelah dia. Kan di sini adalah mengenai tentang cara perawatan payudara pada ibu sesudah melahirkan untuk melancarkan proses menyusui atau laktasi. Manfaatnya adalah menjaga kebersihan payudara, melancarkan sirkulasi di payudara, merangsang produksi ASI, mencegah pembengkakan payudara. Alat-alat yang harus disediakan adalah baskom berisi air hangat dan air dingin, handuk kecil, dan minyak kelapa atau baby oil. Cara perawatannya, yang pertama cuci tangan, kedua basahin kapas dengan menggunakan baby oil, kemudian kompres puting payudara dengan menggunakan kapas yang sudah dibasahi oleh baby oil ya. Kemudian kita basahi telapak tangan dengan menggunakan baby oil atau minyak kelapa. Tempatkan tangan pada payudara, kemudian lakukan gerakan memutar mengelilingi payudara ke arah luar ya, dari dalam keluar ya. Ketika tangan kiri berada di bawah payudara, kemudian angkat payudara sebentar dan lepaskan payudara secara perlahan ya. Nah, lakukan gerakan 25 sampai dengan 30 kali. Kemudian cara kedua yaitu tangan kanan membentuk kepalan dan buku-buku jari. Dengan buku-buku jari, lakukan pengurutan dari pangkal ke ujung atau ke arah puting susu dan merata ke seluruh payudara ya. Lakukan secara bergantian untuk payudara yang lain. Lakukan gerakan ini sebanyak 20 sampai dengan 30 kali. Cara yang ketiga yaitu lanjutkan dengan sisi tangan dan melakukan pengurutan dari pangkal atau ke ujung ke arah puting susu. Diurut ya Bu ke arah puting. Lakukan secara bergantian untuk payudara yang lain. Lakukan gerakan ini sebanyak 25 sampai 30 kali. Cara yang keempat adalah dengan menggunakan kedua tangan ke arah puting susu, kedua ibu jari di atas payudara dan jari yang lain menopang payudara. Lakukan massage dan memijat ulang selama 20 sampai 30 kali ya. Kemudian cuci payudara dengan air hangat dan kompres payudara dengan handuk kecil yang sudah dibasahi dengan air hangat secara bergantian pada payudara yang lain selama 5 menit. Kemudian lanjutkan dengan kompres air dingin dan diakhiri dengan air dingin. Ulangi secara bergantian sebanyak 3 kali pada setiap melakukan perawatan. Baik, Ibu, apakah ada pertanyaan kemarin pada saat melahirkan, Ibu langsung segera menyusui bayi Ibu? Ya Bu, langsung. Iya, baiknya itu adalah IMD ya Bu. Harusnya bayi segera disusukan, itu bisa merangsang produksi ASI
ya, biar produksi ASInya juga cukup ya, sesuai kebutuhan bayinya. Saat ibu menyusui bayi, bayi harus diatur dengan posisi yang nyaman dan seluruh bagian hitam pada payudara ibu berada pada mulut bayi, Bu. Ya, harus masuk. Pemberian ASI dilakukan sampai bayi merasa puas. Ya, disusui ditandai dengan bayi melepaskan payudara ibu atau sampai bayinya tertidur. Ya, bayi diberikan ASI dengan tidak dibatasi dan dapat diberikan setiap saat sesuai keinginan bayi, Bu ya. Tapi kalau bayinya tidur aja bisa dibangunkan ya, Bu. Nah, apabila produksi ASI melebihi kebutuhan bayi, ibu harus atau dapat mengeluarkan ASI dengan tangan atau dengan cara dipompa ya, Bu. Saat ibu dalam proses menyusui bayi ibu hanya memberikan ASI, nggak boleh dibantu susu formula ya. Ibu tidak memberikan makanan lain pada bayi seperti madu ya, nggak boleh dikasih madu atau dan lain sebagainya, pisang atau yang lainnya ya, Bu. Ibu mencuci tangan sebelum melakukan perawatan payudara. Ibu harus cuci tangan dulu sebelum melakukan perawatan payudara. Kemudian mengopres kedua puting susu menggunakan kapas yang telah dibasahi baby oil. Menuangkan minyak kelapa atau baby oil pada bayi setiap kali habis menyusui untuk mengeluarkan udara dari lambung bayi agar bayi tidak kembung dan muntah. Nah, kemudian ibu kalau bisa mengkonsumsi sayuran hijau dan makanan yang bergizi ya. Makanan bergizi bisa dapat memperlancar ASI dan menambah komposisi ASI ya, misalnya daun katuk, bayam dan lain sebagainya ya. Bila ibu masih merasa nyeri atau demam, baiknya nanti ibu minum obat pereda nyeri. Nanti saya beri paracetamol, nanti ibu bisa minum 3 kali sehari ya. Udah, ibu terima kasih. Apakah ada yang perlu ditanyakan atau ada yang belum paham, ibu bisa disampaikan lagi kepada saya. Itu Bu, kadang-kadang bayi kan tidurnya panjang gitu. Kalau ini gimana itu cara ininya? Kita mau ngebangunin kasihan gitu, tapi kan susu ternyata udah penuh, gimana itu? Pokoknya bila bayi tertidur terus, baiknya ibu bangunkan ya, Bu, 2 jam sekali ya. Susukan saja kepada bayinya ya, payudara ibu. Nanti dia juga akan menyusu supaya bisa mencegah bendungan ASI ini ya, Bu ya. Nah, baik, mengenai penjelasan yang sudah saya sampaikan, tadi tentang apa aja, Ibu? Tentang perawatan payudara, tentang cara menyusui. Ya, udah ya, Bu ya. Baik, sudah cukup jelas ya. Terima kasih Ibu sebelumnya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.